kita kembali lagi di Gumara Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Apa yang kita akan pelajari yaitu organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia serta tentang pantun. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan teman-teman klik subscribe. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengikuti video selanjutnya. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai tentunya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kita dapat yaitu kita dapat menjelaskan perbedaan darah kecil dan besar pada manusia dengan benar. Yang kedua, kita dapat menjelaskan pantun dan memahami pantun dengan baik dan benar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, di sini ada pantun. Makan roti bersama raya, minum kopi tanpa gula, baik miskin maupun kaya, penyakit jantung tak kenal tua. Makna dari pantun itu, kita disuruh supaya kita bisa menjaga jantung kita agar selalu sehat. Kenapa? Karena penyakit jantung itu tidak mengenal usia tua ataupun muda. Jadi kita wajib menjaga jantung kita supaya terbebas dari penyakit. Untuk selanjutnya, kita belajar subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Berat jantung orang dewasa lebih kurang 300 gram. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, disebut miokardia. Jantung dibungkus selaput perikardium supaya kuat. Jantung terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, dinding jantung. Dinding jantung merupakan bagian yang membungkus ruangan jantung. Dinding ini terdiri dari 3 lapis, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Yang kedua, ruangan jantung. Ruangan jantung manusia berjumlah 4, terdiri dari 2 serambi atau atrium, kanan dan kiri, serta 2 bilik, ventrikel, kanan dan kiri. Serambi kanan berisi darah yang kaya karbon dioksida atau disebut dengan CO2, berasal dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berisi darah yang kaya oksigen yang berasal dari paru
paru. Bilik ventrikel terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan memompa darah ke paru-paru, bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Terus yang ketiga, katup jantung. Tiap serambi dan bilik pada masing-masing belahan jantung dipisahkan oleh sebuah katup. Katup diantaranya serambi kanan dan bilik kanan. Disebut katup tricuspidalis atau katup berdaun 3. Sedangkan katup yang ada di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup mitralis atau katup bicuspidalis atau katup berdaun 2. Katup berfungsi untuk menjaga agar aliran darah tetap searah. Nah, itu jantung. Sekarang yang kedua, pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan arah aliran darah, pembuluh darah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri ialah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh balik atau vena ialah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Nah, ini serambi kanan, yaitu berfungsi untuk menerima darah, yaitu kayak CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Jadi dari keempat ini itu mempunyai fungsi masing-masing. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu yang pertama peredaran darah besar dari bilik kanan ke kapiler seluruh tubuh, vena atas dan bawah, terus ke serambi kanan. Itu untuk peredaran darah besar. Untuk yang kedua, peredaran darah kecil dari bilik kanan, arteri paru-paru, ke paru-paru, vena paru-paru, ke serambi kiri. Fungsi darah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini sel darah merah. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Nah, ini plasma darah. Keping darah. Keping darah berfungsi menutup luka. Ini yang disebut keping darah. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini sel darah putih. Ini sel darah putih ya. Pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Pada awalnya, pantun merupakan karya sastra
Indonesia dengan mengungkapkan secara lisan. Namun seiring berjalannya waktu, pantun diungkapkan secara tertulis. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Jadi, misalkan kita, teman-teman membuat pantun, tentunya harus ada suatu kejadian atau peristiwa. Nah, itu. Nanti kita bisa bikin pantun. Terus pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, jadi itu pantun memiliki ciri khas, sehingga itu berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Bacalah contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Dua baris pertama itu disebut sampiran. Dua baris pertama itu disebut sampiran. Sampiran yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ini itu merupakan isi. Isi itu merupakan pesan yang ada di dalam pantun. Nah, itu yang merupakan isi ya. Kalau dua baris pertama disebut sampiran, dua baris terakhir disebut isi. Be happy. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada video ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu belajar, dan terus belajar walaupun teman-teman belajar di rumah. Ya, tetap semangat belajarnya, jangan putus asa. Jika teman-teman sudah selesai melihat video ini, teman-teman boleh klik, komen, dan subscribe. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa melihat video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.